Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nova Rafiq Sumibowo dengan NIM 2110 Saya akan menjelaskan tugas metode demi asistensi lab aktiviti patologi anatomi atau PNPC blok FS 2. Jadi untuk tugasnya diberi kasus, kemudian saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dan menjawab beberapa pertanyaan. Kasusnya sendiri, seorang perempuan berusia 30 tahun menderita reflux gastroesofagus sejak 6 bulan yang lalu. Pada biopsi esofagus tampak perubahan epitel squamosa menjadi epitel silindris. Untuk pertanyaan yang harus saya jawab yaitu apa kelainan kasus tersebut, kemudian menerangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut dan bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Nah, untuk menjawab yang pertanyaan pertama, apa kelainan kasus tersebut, yaitu esofagus Barrett. Itu tergantinya sel epitel squamosa pada esofagus sebagian distal dengan sel epitel kolumnar atau sel epitel silindris. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat tentang esofagus Barrett. Nah, apa sih esofagus Barrett itu? Esofagus Barrett adalah kelainan dari esofagus di tempat peralihan muskosa permukaan bagian dalam dari esofagus dan lambung. Esofagus Barrett ini biasa disebut juga sebagai metaplasia dari epitel esofagus. Pada keadaan ini, sel epitel squamosa yang normal digantikan oleh sel epitel kolumnar yang terdapat sel goblet dan dikenal sebagai metaplasia intestinal. Esofagus Barrett merupakan proses metaplasia dari epitel squamosa yang normal pada esofagus bagian bawah menjadi epitel kolumnar. Secara sederhana dianggap sebagai metaplasia sel kolumnar pada esofagus. Kemudian apa sih yang menyebabkan terjadinya esofagus Barrett? Esofagus Barrett merupakan keadaan yang terjadi karena gastrointestinal reflux yang kronis. Jadi kemudian terdapat juga beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya esofagus Barrett seperti GERD atau GERD, itu gastroesophageal reflux disease, obesitas, jenis kelamin, etnis tertentu. Untuk jenis kelamin untuk laki-laki itu lebih rentan terkena esofagus Barrett ini, dan juga untuk jenis tertentu di sini kulit putih lebih rentan terkena esofagus Barrett dibandingkan kulit hitam. Kemudian untuk penambahan usia, untuk usia di atas 45 tahun lebih rentan juga terkena esofagus Barrett. Dan gaya hidup seperti merokok, mengonsumsi alkohol. Kemudian juga sekitar 2-5% dari kasus esofagus Barrett dapat berkembang menjadi adenokarsinoma. Nah, bagaimana sih terjadinya esofagus Barrett? Keadaan yang mempermudah terjadinya reflux diantaranya seperti lambung yang asam lambung meningkat, seperti setelah makan, obstruksi plurus, keadaan hipersekresi asam, kemudian ketika lambung dekat dengan sambungan gastroesofageal, itu saat berbaring, membungkuk, dan juga tekanan lambung akibat obesitas ataupun saat hamil. Kemudian untuk patofisiologi yang mendasari esofagus Barrett ini merupakan hasil dari respon epitel esofagus terhadap trauma. Dalam hal ini trauma oleh asam lambung yang reflux ke esofagus. Paparan oleh asam lambung yang akan menyebabkan kerusakan mukosa esofagus. Paparan tergantung jumlah bahan yang reflux setiap episode atau tiap terjadi reflux, frekuensinya dan kemampuan pembersihan esofagus. Ketika peristaltik esofagus terganggu, pembersihan esofagus akan terganggu juga. Trauma yang disebabkan oleh asam lambung tersebut terhadap sel epitel squamosa yang melapisi esofagus mengakibatkan terjadinya perbaikan sel. Bahkan pada beberapa kasus dapat digantikan oleh epitel kolumnar metaplastik, seperti pada kasus gantian epitel squamosa oleh epitel kolumnar tersebut sebagai proses metaplasia.
epitel kolumnar metastase ini memiliki toleransi lebih besar terhadap pH yang rendah, akan tetapi memiliki kecenderungan untuk mengalami displasia dan berkembang menjadi adenokarsinoma esofagus. Kemudian masuk ke diagnosis dari esofagus Barrett. Diagnosis dengan esofagus Barrett berdasarkan analisis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan menunjang. Terutama yang terpenting yaitu pemeriksaan endoskopi. Diagnosis dari esofagus Barrett dilakukan dengan endoskopi, namun harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan histologi dari biopsi, seperti yang ada pada kasus setelah melakukan biopsi. Esofagus Barrett dapat tidak menunjukkan gejala. Banyak pasien didiagnosis sebagai esofagus Barrett mempunyai riwayat penyakit GERD dengan gejala heartburn, regulation, dan dysphagia. Keluhan dysphagia harus segera mendapat perhatian, seperti keluhan pada laring, paru, suara berubah, lendir pada tenggorokan, dan batuk. Kemudian bagaimana sih gambaran makroskop dan mikroskopik dari kelainan ini, dari esofagus Barrett? Pada gambaran makroskopisnya, pada esofagus bagian bawah tampak lapisan mukosa kelenjar yang berwarna merah yang menutupi gastroesophageal junction. Bentuknya dapat lurus atau berbentuk lingkaran, bisa menyerupai bentukan satu atau beberapa lidah. Dapat berupa pada beberapa kasus dapat berupa gabungan beberapa bentuk. Mukosa yang mempunyai panjang kurang lebih 30 mm ke arah gastroesophageal junction dapat didiagnosis sebagai esofagus Barrett. Tapi diagnosis ini sudah ditinggalkan setelah ditemukan esofagus Barrett segmen pendek, yaitu esofagus Barrett yang mempunyai panjang kurang dari 30 mm. Kemudian untuk gambaran mikroskopisnya, sel tadi squamosa mengalami metaplasia lapisan epitel intestinal pada esofagus didiagnosis sebagai esofagus Barrett. Ketika lokasinya pada esofagus bagian bawah, bukan di lambung bagian atas. Jadi seperti gambar ini, bagian bawah esofagusnya bukan bagian atas dari lambungnya. Kemudian mukosa esofagus menggambarkan bentuk yang tidak lengkap dari metaplasia intestinal tipe 2 dan tipe 3. Morfologinya akan tampak seperti filiform pattern. Pada pemeriksaan dengan elektron mikroskopik, tampak sel goblet mempunyai karakteristik berupa musin dan granul. Baik, ini untuk referensi yang saya gunakan. Itu dari jurnal THT-KL volume 3, nomor 3, volume 5, nomor 3, bulan September sampai Desember 2012, halaman 187 sampai 119. Juga textbook dari Robbins Basic Patologi edisi 9. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.